Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Bioteknologi Pengelolaan Lingkungan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah IPA Terapan dengan dosen pengampu Ibu Hesti Nurlaili. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yuliana dan teman saya Agmalia Rizky Utami. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang bioteknologi pengelolaan lingkungan. Adapun poin-poin yang akan kami jelaskan dalam materi ini, yang pertama, pengertian bioteknologi, yang kedua, pengertian bioteknologi lingkungan, 3. Manfaat bioteknologi, 4. Contoh bioteknologi lingkungan dan mekanismenya. Pengertian bioteknologi. Dilihat dari asal katanya, bioteknologi terdiri dari dua kata yakni bio dan teknologi, yang berarti pemanfaatan organisme atau suatu sistem hidup untuk memberikan solusi bagi permasalahan manusia serta menghasilkan suatu produk yang berdaya guna. Bioteknologi juga diartikan sebagai suatu aplikasi terpadu antara mikrobiologi, rekayasa kimia, dan biokimia untuk menghasilkan suatu teknologi berkemampuan pembiakan mikroba, sel, maupun jaringan demi kemajuan perkembangan industri, pertanian, maupun kesehatan. Oke, di sini ada pengertian bioteknologi lingkungan. Bioteknologi lingkungan sendiri adalah salah satu pemanfaatan bioteknologi yang banyak melibatkan mikroorganisme untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup manusia dan alam sekitarnya. Peningkatan kualitas lingkungan tersebut seperti pencegahan terhadap masuknya berbagai polutan agar lingkungan tidak terpolusi, membersihkan lingkungan yang terkontaminasi oleh polutan, dan memberdayakan sumber daya alam yang masih memiliki nilai tambah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Di sini juga ada manfaat bioteknologi. Dari dampak positifnya terlebih dahulu, yang pertama ada bermanfaat bagi pelestarian lingkungan hidup. Lalu yang kedua, bioteknologi mempunyai penerapan-penerapan yang mudah dan cepat menghasilkan yang dijumpai lewat adanya pelestarian lingkungan hidup dari polusi, misalnya penguraian minyak bumi yang tumpah di lautan oleh bakteri, penguraian zat-zat beracun di daerah sungai, dan penggunaan bakteri tertentu pada laut. Lalu ada dampak negatifnya juga. Yang pertama ada bioteknologi dapat menyerang kesehatan manusia. Lalu yang kedua ada teknologi bioteknologi dapat mencemari lingkungan berupa radikal bebas yang dihasilkan rekayasa genetik atau transgenetik lewat tumbuhan dan hewan, di mana jika dikonsumsi manusia akan menyebabkan melemahnya sistem imunitas dan menyebabkan alergi. Manfaat bioteknologi yaitu untuk menyeimbangkan kondisi lingkungan hidup dan meminimaliskan dampak buruk akibat penggunaan bioteknologi. Sebaiknya penggunaan bioteknologi disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu cara-cara yang lebih alami tetap harus digunakan lebih sering dan teratur. Jika harus juga menggunakan cara bioteknologi, cara ini dapat mengurangi petani untuk terhindar dari ketergantungan pada hasil panen melimpah yang dihasilkan dari proses bioteknologi yang jelas-jelas sangat merugikan kelestarian alam jika digunakan dalam jangka yang panjang. Contoh bioteknologi lingkungan dan mekanismenya. Yang pertama, biogas. 2.
biomasa, 3. biodiesel, 4. bioremediasi, dan yang kelima, pengolahan limbah. Yang pertama yaitu biogas. Biogas adalah gas yang mudah terbakar atau flammable yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob, yaitu bakteri yang hidup dalam kondisi kedap udara. Pada dasarnya, semua jenis bahan organik bisa diproses untuk menghasilkan biogas. Namun, hanya bahan organik padat dan cair, homogenis seperti kotoran dan urin ternak yang cocok untuk sistem biogas sederhana. Jenis bahan organik yang diproses sangat mempengaruhi produktivitas sistem biogas, di samping parameter lain seperti temperatur, pH, tekanan, dan kelembapan udara. Biogas merupakan teknologi pembentukan energi dengan memanfaatkan limbah seperti limbah pertanian, limbah peternakan, dan limbah manusia. Selain menjadi energi alternatif, biogas juga dapat mengurangi permasalahan lingkungan, seperti polusi udara dan tanah. Energi biogas memiliki kelebihan dibanding energi nuklir atau batu bara, yakni tidak berisiko tinggi bagi lingkungan. Biogas tidak memiliki polusi tinggi. Limbah biogas, yaitu kotoran ternak yang telah hilang gasnya, dapat menjadi pupuk organik yang sangat kaya unsur yang dibutuhkan oleh tanaman. Dalam pengelolaannya, biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar seperti halnya gas alam. Sementara, campuran lumpur atau cairan biologis hasil fermentasi dapat digunakan sebagai pupuk organik untuk tumbuhan. Biogas hanya dapat terbakar apabila kandungan metana di dalamnya mencapai 45% atau lebih. Nilai kalor gas metana cukup tinggi, yaitu sekitar 4.800 sampai 6.700 kilokalori. Karena nilai kalor cukup tinggi, itulah maka biogas dapat digunakan untuk keperluan penerangan, memasak, menggerakkan mesin, dan sebagainya. Adapun keuntungan biogas: 1. Produksi daya dan panas. 2. Mengurangi pengaruh gas rumah kaca. 3. Mengurangi polusi bau tidak sedap. 4. Sebagai pupuk. Lalu yang kedua ada biomasa. Di sini semua materi organik mempunyai potensi untuk dikonversi menjadi energi. Biomasa dapat dikelola secara langsung dengan dikonversi menjadi bahan polutan cair atau gas untuk menghasilkan panas dan listrik. Teknologi biomasa adalah cara untuk mengubah bahan baku biomasa menjadi energi yang lebih bersih dan efisien. Pengelolaan teknologi biomasa meliputi sistem pembakaran langsung, pemberiketan, perancangan tungku yang efisien. Ada tahap-tahap siklus biomasa. Tahap yang pertama atau siklus yang pertama yaitu densifikasi, yang artinya teknik konversi biomasa menjadi pelet atau briket. Lalu ada tahap siklus yang kedua yaitu direct combustion, yang artinya tekanan uap digunakan dalam boiler untuk membakar padat biomasa yang telah dikeringkan. Lalu ada tahap siklus yang ketiga, ada karbonisasi, yang artinya teknologi yang mengubah biomasa menjadi arang. Lalu tahap siklus yang keempat adalah proses anaerobik,
yang artinya proses biologis yang mengkonversi biomasa baik padatan maupun menjadi gas tanpa oksigen. Lalu tahap yang kelima ada siklus biomas yang artinya proses mengubah biomasa menjadi bahan energi cair. Lalu ada contoh bioteknologi lingkungan dan mekanismenya yang ketiga, yaitu ada biodiesel. Di sini adalah bahan bakar alternatif dari sumber terbarukan yang bersifat ramah lingkungan dengan komposisi ester asam lemak dari minyak nabati. Bahan bakar yang berasal dari minyak nabati yang mempunyai kualitas menyerupai minyak diesel ataupun solar. Dalam pengelolaannya, minyak diesel digunakan sebagai bahan bakar pada mesin diesel stasioner, sedangkan solar digunakan sebagai bahan bakar pada mesin diesel movable atau alat-alat transportasi. Tanaman di Indonesia yang berhasil dikembangkan sebagai sumber alternatif biodiesel antara lain yaitu jarak pagar, ada kelapa sawit, dan alga. Oke. Ada poin yang keempat yaitu bioremediasi. Mikroorganisme dapat dijadikan sebagai pembersih bahan pencemar lingkungan yang dikenal dengan istilah bioremediasi. Dalam pengelolaannya, bioremediasi merupakan proses membersih lingkungan tercemar dengan menggunakan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Bioremediasi bertujuan untuk menghilangkan, memecah, atau mendegradasi zat-zat pencemar seperti tumpahan minyak, pestisida, atau sisa-sisa bahan kimia lainnya menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun. Bakteri yang bisa digunakan untuk bioremediasi antara lain dari genus Pseudomonas, Flavobacterium, Actobacter, dan Azotobacter. Lalu yang kelima ada pengolahan limbah. Mikroorganisme terutama bakteri dan protozoa memiliki peran penting dalam pengolahan limbah. Di sini limbah juga mengandung bahan-bahan dari buangan rumah tangga seperti sabun dan deterjen serta bahan-bahan kimia dari pabrik. Di kota harus memiliki tempat pembuangan limbah yang baik. Pengolahan limbah membersihkan bahan-bahan buangan padat dan cair dari limbah sehingga air yang keluar dari tempat pengolahan limbah aman untuk digunakan sehari-hari. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tinggalkan pesan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.